Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Renta Sigap Parastia, mahasiswa kelas ketiga LL04. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko ketiga pada industri kayu lapis. Ada 4 bagian yang akan saya bahas. Yang pertama itu pembuka, yang berupa definisi dan pengenalan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Ramli, bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, cedera, luka, dan sakit pada manusia, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan kerja, dan kombinasi pada seluruhnya. Lalu selanjutnya ada definisi risiko dalam K3. Menurut OHSAS 18001 dalam Ramli tahun 2010 risiko keselamatan dan kesehatan kerja adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera yang gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian oleh atau paparan tersebut. Ada beberapa jenis-jenis dalam risiko seperti finansial, pasar, keamanan, dan sosial. Lalu selanjutnya ada definisi keselamatan kerja, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. Lalu kesehatan kerja, yaitu upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan bagi seluruh pekerja. Berikutnya, syarat-syarat keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dapat dilihat sendiri dari slide yang sudah diberikan. Selanjutnya, itu kecelakaan kerja. Menurut Permenaker Nomor 4 Tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja, yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan di pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kerugian akibat kecelakaan kerja. Menurut Ramli pada tahun 2010 juga mengumumkan bahwa kerugian akibat kecelakaan kerja dapat dikategorikan atas kerugian langsung direct cost atau kerugian yang terlihat, dan ada kerugian tidak langsung atau indirect cost yang tidak terlihat. Dapat terlihat sendiri di gambar di sini bahwa accident cost ini seperti gunung es yang terlihat sedikit, padahal di bawahnya masih ada banyak akibat-akibat yang tidak terlihat. Lalu masuk ke faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama itu ada manusia, dan yang kedua itu ada mekanik atau lingkungan. Faktor manusia, yaitu segala faktor kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh pekerja karena sikap manusia yang tidak wajar, terlalu sembrono, tidak menggunakan instruksi, kelalaian, melamun, tidak mau bekerja sama, dan kurang sabar. Lalu ada faktor mekanik dan lingkungan, yaitu segala faktor yang menyangkut mesin dan peralatan-peralatan yang digunakan. Selanjutnya, ada upaya pencegahan kecelakaan kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul, serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja.
Selanjutnya, pencegahan kecelakaan kerja dapat dibagi tiga. Yang pertama itu ada sistem manajemen, yaitu prosedur dan aturan K3 di tempat kerja. Kemudian sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja terhadap tenaga kerja. Yang kedua ada pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu berupa pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Lalu pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Yang ketiga ada pembinaan dan pengawasan, yang berupa pelatihan dan pendidikan ketiga terhadap tenaga kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja, dan pengembangan sumber daya teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3. Lalu memasuki bagian pembahasan kedua, yaitu industri kayu lapis. Kayu lapis adalah suatu produk yang diperoleh dengan cara menyusun bersilangan tegak lurus lembaran vinir yang diikat dengan perekat minimal 3 baris. Lalu dapat dilihat sendiri diagram proses pembuatan kayu lapis atau plywood. Lalu ini ada video produksinya. Ya, yang tadi adalah gambaran proses pembuatan kayu lapis atau plywood. Lalu ini merupakan penjelasan dari diagram yang sebelumnya, dijelaskan secara detail. Seperti chainsaw yang merupakan mesin yang digunakan untuk pemotongan log sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Lanjut selanjutnya ada proses rotary lathe, yaitu proses peleburan log menjadi lembaran-lembaran veneer dan core dengan ukuran yang sudah disesuaikan sebelumnya. Dan selanjutnya dapat dilihat sendiri di slide yang sudah disediakan.
Intinya adalah proses produksi ini berawal dari log supply hingga packing, yaitu proses penyusunan atau pengepakan hasil produksi kayu lapis dan siap untuk dipasarkan. Lalu masuk ke bagian ketiga, yaitu manajemen K3-nya. Masuk manajemen risiko. Terdapat 7 langkah manajemen risiko yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada komunikasi dan konsultasi. Yang kedua itu ada menemukan konteks. Konteks di sini yaitu proses produksi kayu lapis. Lalu hazard identification atau identifikasi bahaya. Selanjutnya risk assessment. Lalu evaluasi dari risiko. Lalu pengendalian risiko atau risk control. Dan yang terakhir adalah memonitor dan review. Komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan pengambilan keputusan internal maupun eksternal terkait dengan proses manajemen risiko secara keseluruhan. Selanjutnya menemukan konteks, yaitu menemukan langkah awal dari aktivitas manajemen risiko. Dalam kasus ini adalah rangkaian tata laksana proses kerja yang diatur secara berurutan dimulai dari penerimaan bahan baku atau log supply sampai dengan grading dan packing. Yang ketiga ada hazard identification, yaitu bahaya-bahaya di seluruh stasiun kerja yang berada di industri produksi kayu lapis. Berikut merupakan analisis hazard identification pada masing-masing stasiun kerja. Yang pertama, aktivitasnya yaitu memindahkan kayu dari lantai ke meja produksi. Terdapat 3 pembagian faktor bahaya, yaitu man, material, dan environment. Untuk man-nya, aktivitas yang dilakukan tadi, operator harus membungkuk untuk mengambil kayu sehingga dapat menyebabkan cedera punggung maupun otot. Lalu faktor bahaya dari materialnya, kayu yang akan dipotong berserakan di lantai dapat mengakibatkan operator terspeleset dan tersandung. Lalu untuk environment atau lingkungannya, material kayu memenuhi sebagian besar ruang kerja sehingga ruang gerak operator terbatas dan berisiko tersandung juga. Dan selanjutnya dapat dilihat sendiri di slide yang ada. Dapat kita lihat bahwa begitu banyak bahaya yang terdapat di dalam proses produksi kayu lapis atau plywood ini sendiri.
Lalu selanjutnya ada risk assessment, yaitu penilaian risiko yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko dari bahaya tersebut. Pedoman yang akan digunakan pada penilaian risiko adalah skala AS-NZS 4360 yang meliputi skala probabilitas untuk mengetahui seberapa sering kecelakaan kerja itu terjadi. Severity, mengetahui kecelakaan yang terjadi apakah menyebabkan cedera, baik cedera ringan sampai yang paling fatal, dan matriks untuk mengetahui tingkat risiko dari perhitungan skala probabilitas dan skala severity-nya. Nah, untuk sebagai contoh, aktivitas yang dilakukan tadi yaitu memindahkan kayu dari lantai ke meja produksi, potensi bahaya yang ada cedera otot, dan terpleset. Skala penilaian risiko yang ada, probability-nya itu 3, dan severity-nya 2, dan memiliki risk rating moderate risk. Yang kedua itu potensi bahaya terpleset, probability-nya saya ambil 3, dan severity-nya saya ambil 1, yang memiliki risk rating low risk. Dan selanjutnya dapat dilihat di slide yang sudah disediakan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi risiko, yaitu metode yang digunakan untuk menilai apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Dan selanjutnya, melakukan risk control, yaitu bertujuan untuk meminimalisir, mengurangi, atau menghilangkan risiko. Berikut merupakan analisis risk control pada stasiun kerja di industri produksi kayu lapis. Sebagai contoh yang kita ambil tadi, yaitu aktivitas yang memindahkan kayu dari lantai ke meja produksi, potensi bahaya yang ada cedera otot, yang memiliki risk rating moderate risk. Risk control yang dapat kita lakukan yaitu memindahkan kayu dari lantai ke meja produksi dapat mengakibatkan operator mengalami cedera otot. Lalu pengendalian risiko yang dilakukan yaitu dengan cara memperbaiki layout kerja, di mana posisi tempat material dan stasiun pemotongan dibuat lebih ergonomis sehingga operator tidak perlu membungkuk pada saat mengambil material. Dan selanjutnya dapat dilihat sendiri risk control di tiap-tiap kegiatan aktivitas yang ada yang memiliki risk rating moderate risk ke atas.
Dan langkah terakhir yaitu memonitor dan review. Berdasarkan hasil analisis risiko yang sebelumnya dan risk control yang dilakukan, ditentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak. Jika risiko dapat diterima, tidak diperlukan langkah pengendalian lebih lanjut. Cukup dengan melakukan pemantauan dan monitoring berkala dalam pelaksanaan operasi. Dan jika risiko tidak dapat diterima, diperlukan langkah pengendalian lebih lanjut. Seperti risk control yang sudah diperlihatkan tadi. Lalu bagian penutup, simbolannya adalah proses produksi kayu lapis. Diawali dari log supply, chainsaw, rotary lathe, core builder, glue spreader, cold press, hot press, penyatuan double saw, sander, sampai dengan packing. Pengendalian risiko dilakukan dengan engineering control, seperti memasang alat pelindung, mata pisau ketika mesin diperbaiki, lalu mematuhi SOP-SOP yang ada, dan selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri yang telah disediakan. Lalu saran yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu sebaiknya pemilik industri produksi kayu lapis bertanggung jawab dan atas pelaksanaan SOP dan memberikan pelatihan kepada operator mengingat banyaknya risk yang ada. Yang kedua yaitu sebaiknya perusahaan mengadakan penyuluhan kepada operator tentang pentingnya mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, yaitu sebaiknya operator lebih ditekankan untuk menggunakan APD guna mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di area produksi. Lalu remember, safety first. Sekian presentasi dari saya. Referensi yang saya ambil untuk membuat presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.